Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang seputar wiladatuhu wa radha'atuhu, tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yawm al-itsnain ats-tsani 'ashara min Rabi'il Awwal 'amal fil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Sebagaimana dijelaskan ketika detik-detik akan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Dan seluruh binatang-binatang ternak mereka berbicara dengan bahasa yang fasih, tentunya bahasa mereka sendiri, untuk memberi kabar akan sempurnanya kebahagiaan mereka, yaitu apa? Lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kesempurnaan, kabar kebahagiaan, yang mana Siti Aminah ketika ditinggal oleh suaminya, maka malaikat Jibril senantiasa datang turun untuk memberikan jamuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus untuk menjamu Siti Aminah, yang mana kalau kita mendengar kisah bagaimana Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa, senantiasa diberikan jamuan oleh malaikat karena seorang bayi yang dikandungnya yaitu Nabi Isa. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya, sayyidur rusul, pemimpin para rasul, pemimpin para nabi? Tentunya jauh lebih dari itu, yang mana Habibullah, Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dapat lebih dari itu. Maka Siti Aminah senantiasa disambut sampai Allah taala mengutus dua bidadari turun untuk mendampingi Siti Aminah ketika hendak detik-detik hendak dilahirkan Nabi Muhammad, yaitu siapa yang diutus? Dua. Wa ma'huma minal huril ain man qasamallahu lahu minasyarafi bil qismatil wafiyah, yaitu Sayyidatu Asiyatu, Sayyidah Asiyah, Maryamu wa Sayyidatu Asiyah, Sayyidah Maryam binti Imran ibu Nabi Isa, dan yang satu lagi bidadari adalah Siti Asiyah. Siti Asiyah ini adalah istrinya Fir'aun. Allah Ta'ala turunkan bidadari, dua bidadari ini untuk mendampingi kelahiran Nabi Muhammad SAW dan untuk membesarkan hati Siti Aminah bahwa kelak, wahai Aminah, putra yang lahir dari perutmu ini akan menjadi pemimpin para nabi dan bukan orang biasa. Sehingga Siti Aminah pun menyadari bahwa bayi yang dikandungnya bukan bayi yang biasa, yang kelak akan menjadi pemimpin alam semesta. Hingga lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu bahkan di atas rumah Siti Aminah pun seluruh binatang berkumpul di samping-sampingnya semua menyambut kelahiran Nabi Muhammad, yang terkenal dengan qasidah yang sering dilantunkan, Rohatil adyaru tashdu filayalil maulidi. Burung-burung berbahagia bernyanyian di pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, suasana begitu berbeda, suasana begitu teduh, suasana begitu nyaman. Bahkan Bakhirah, seorang pendeta pun yang mengatakan bahwa malam ini akan lahir kelak seorang Nabi yang namanya Muhammad. Ia pun telah menduga akan lahir seorang Nabi namanya Muhammad. Dan nuansa begitu berbeda. Bahkan Abdul Muthalib ketika memutuskan hendak akan memberi seorang anak yang namanya Muhammad ini, tanpa melihat riwayat manapun, ketika ditanya, wahai Abdul Muthalib, nama apa yang akan kau berikan kepada cucumu kelak, putra Abdullah? Dijawab, saya akan memberi nama Muhammad. Maka ditanya orang-orang, wahai Abdul Muthalib, bukankah kakek-kakekmu tidak ada yang namanya Muhammad? Maka dikatakan Nabi oleh Abdul Muthalib bahwasanya, wahai saudaraku, ketahuilah sesungguhnya aku memberi dia nama Muhammad karena aku ingin ia dipuji di bumi dan juga dipuji di langit. Maka terbukti Nabi Muhammad dipuji baik di bumi ataupun di langit ataupun di seluruh alam semesta ini. Nabi Muhammad senantiasa dipuji
dan namanya senantiasa berkumandang di setiap pelosok. Itu adalah kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian detik-detik hendak melahirkan Abu Lahab, seorang paman yang mana telah dinas dalam Al-Quran untuk celaka bagi dirinya. Setiap hari, setiap detik, setiap menitnya mondar-mandir ke rumah Siti Aminah untuk bertanya, wahai Aminah, sudah lahir belum putra Abdullah yang namanya Muhammad ini, yang kelak akan memberi nama Muhammad? Belum. Sabar wahai Abu Lahab. Pergi Abu Lahab. Lalu kembali membawa budaknya Suwaibah al-Aslamiyah, lalu ditinggal untuk mendampingi Siti Aminah sambil mengatakan, wahai Aminah, sudah lahir belum putra Abdullah? Dijawab, belum wahai Abu Lahab. Belum, sabar. Nanti kalau memang sudah lahir, engkau adalah orang pertama yang aku beri kabar. Jadi Abu Lahab itu menanti kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya tak lama kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan lahirnya Nabi Muhammad ini disamai dengan dentuman yang keras, yang mana menghancurkan berhala-berhala di sana, yang mana cahaya Nabi Muhammad ila ba'dhi qusurir Rum, sampai pada sebagian istana-istana kekaisaran-kekaisaran di Romawi melihat cahaya Siti Aminah sampai keluar, sampai sebagian negeri Suriah cahaya Nabi Muhammad SAW. Jadi cahaya Nabi Muhammad itu begitu lahir langsung, bahkan api Majusi yang tidak pernah padam baik karena hujan lebat ataupun karena angin, dengan lahir Nabi Muhammad api Majusi padam. Dengan lahir Nabi Muhammad berhala-berhala di sekitar Ka'bah hancur semuanya. Ini pertanda akan lahir seorang Nabi yang mana akan membersihkan kemusyrikan dari muka bumi. Hakata. Maka lahirlah Nabi SAW, wulida makhtunan makhulan maktu'as surrah, terlahir dalam keadaan sudah dikhitan, terlahir dalam keadaan telah dicelak, terlahir dalam keadaan terputus tali pusarnya. Maka mustahil seorang Nabi terlahir dalam keadaan yang buruk, keadaan yang jelek. Apalagi Nabi Muhammad SAW ada noda di wajahnya, atau dapat dikatakan Nabi ini penuh dengan kotoran di tubuhnya. Tidak, itu adalah irhas yang wajib diimani, yaitu yang mana kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang Nabi sebelum diutus. Jadi Nabi Muhammad ini sejak kecil tidak pernah tampak kotor. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad tampak kotor, berarti ini orang ini menistakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir dengan penuh kesempurnaan, bahkan bercelak, telah terkhitan. Setelah Nabi SAW, maka Siti Aminah mengatakan, wahai Thuwaibah, kabarkan pada majikanmu nih, majikanmu Abu Lahab ini telah menanti kelahiran keponakannya Abdullah. Lalu rali Thuwaibah memberi kabar kepada Abu Lahab. Seketika pula Abu Lahab langsung sampai di rumah Aminah. Maka ketika itu melihat Rasulullah SAW dalam pelukan Siti Aminah sambil mengatakan, wahai Thuwaibah, hari ini karena aku berbahagia akan lahirnya keponakanku Muhammad, maka engkau aku merdekakan. Nah, peristiwa Abu Lahab berbahagia akan lahirnya Nabi Muhammad SAW di hari Senin tersebut, itulah yang menyebabkannya Abu Lahab, yang mana dinas dalam Al-Quran, celaka engkau wahai Abu Lahab, setiap hari Senin mendapatkan keringanan dari siksaannya tersebut. Muncul minuman dari surga dari celah-celah jarinya Abu Lahab untuk dihisap dan diminum Abu Lahab. Hanya gara-gara apa? Bahagia akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala tidak pernah diam. Bagaimana dengan kita yang senantiasa menanti, mengharapkan bertemu beliau dan mengharapkan dikumpulkan dan cinta seutuhnya kepada beliau SAW. Tentunya lebih lagi mendapatkannya. Semoga Allah Ta'ala menggolongkan kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Nabi Muhammad SAW. Fahakata. Jadi seperti itulah. Nah, maka oleh karena itu pula Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberi nasihat, hendaknya engkau ketika membaca surat Al-Lahab ini suaranya disirkan atau dipelankan suaranya, atau hindari ketika membaca surat Al-Lahab dalam keadaan jahar, dikarenakan dikhawatirkan melukai hati Nabi, karena Abu Lahab pernah bahagia akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi hanya ikhtiram dengan keluarga Nabi, berusaha memuliakan dan menjaga keluarga Nabi, bukan tidak membaca, tetap dibaca, akan tetapi disirkan, dipelankan, hanya untuk menjaga kemuliaan keluarga Nabi Muhammad SAW. Fahakata. Wa sumi'a amu wiladatihi amal fil, dan tahunnya dikasih nama tahun gajah. Kenapa? Li'anna malikal habasyah arsala ama wiladatihi
jaishan ila Makkah, karena Malik Habasyah, Raja Habasyah, yaitu ketika itu Raja Abraha, mengirimkan pasukan berkudanya ini untuk apa? Untuk ke Mekah, lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun azimun, dan di situ dikatakan terdapat seekor gajah yang besar. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, insyaallah cerita ini akan berlanjut pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita usia yang panjang dalam keadaan sehat dan barakah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin.